lihat satu-satu. Ada 6 pilar ya. Ya itu. Baik ya. Nah, kita mau berangkat dari sini. Jadi saya kira sudah ada materi juga yang sudah diberikan Pak Sahir. Nah, kita mulai dari sini ya. Jadi dalam membangun smart city itu ada 6 pilar. Ini menjadi perhatian. Jadi kalau nantinya kita punya 6 kelompok, berarti masing-masing kelompok memilih satu pilar ya. Ini satu pilar. Nah, kita coba lihat yang pertama dulu, smart environment ya. Smart environment itu digambar saja, digambarnya saja. Nah, nanti penjelasannya saya jelaskan. Smart environment itu yang apa namanya, coklat ya. Coklat itu pas di tengah itu ya. Jadi smart environment ini sebetulnya dia diambil contoh di sini bagaimana smart city itu menyiapkan suatu kawasan wisata prioritas ya. Tentunya berbasis teknologi yang kawasannya yang bersih, bebas sampah dan tertib ya, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Jadi coba kita lihat sekarang ada beberapa kabupaten kota itu sudah membangun itu tempat-tempat wisata berbasis smart city ya, atau smart village kalau dia dalam desa. Apa yang kita lihat di situ? Pertama di situ ada penata kelolaan lingkungan, ya, penata kelolaan lingkungan yang harmonis antar ekosistem yang terkait. Yang kedua, pengembangan potensi bencana menjadi sumber daya produktif, ya, seperti banjir menjadi sumber listrik misalnya. Kemudian pengendalian lingkungan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau kita lihat konsepnya, bagaimana implementasi teknologi informasi dan komunikasi itu memang bagian dari smart city ya. Jadi itu bagian dari smart city yang kita kenal sekarang ini. Jadi kemudian kalau kita beralih ke smart economy yang kalau tidak salah kanan ya itu ya, yang ungu ya. Jadi kalau smart economy itu bagaimana kita mengimplementasikan itu teknologi informasi dan komunikasi dalam proses transaksi. Nah, ini sekarang kita berkembang ya. Tentunya kita butuh di situ triple helix ya. Triple helix di sini itu ada keterkaitan antara pemerintah, akademisi dan dunia usaha ya. Nah, kalau pemerintah itu harus menyediakan regulasi ya atau kepastian hukum. Kemudian ya, kita masuk ke sini ke akademisi. Akademisi itu menghasilkan penelitian sehingga kita menghasilkan literasi, dan kalau dunia usaha tentunya melakukan kolaborasi ya, memadukan antara pemerintah dan akademisi. Ini yang biasa kita kenal bagaimana dunia usaha itu industri misalnya berkembang ya. Nah, kalau kita lihat di situ, coba digeser agak kanan, ya ini ya. Jadi implementasi cashless, ya, tentunya di situ butuh perangkat tunai ya. Kemudian interkoneksi sektor ekonomi, ya, baik ekonomi mikro, medium, dan makro, yang aman melalui teknologi tercanggih ya, secara aktual. Dan yang berikutnya itu menjamin kebutuhan masyarakat melalui monitoring kecukupan ekonomi berkembang. Bagaimana implementasi dari teknologi Birpot misalnya, bagaimana implementasi dari banking ya, bagaimana implementasi dari wallet ya, itu yang sekarang kembangkan teknologi ya, apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian masuk ke smart branding yang hijau ya, smart branding yang atas. Jadi smart branding itu ya sebetulnya membantu Pemda. Kenapa? Karena dia dari situ dia bisa meningkatkan kunjungan wisata misalnya. Toh? Dia bisa meningkatkan kunjungan wisata. Nah, apa poinnya yang kita harus pahami di situ? Yaitu mengembangkan branding kota yang tertib. Ya, jadi dia jual bahwa kotanya ini tertib, bersih, ya, aman, modern, dan canggih misalnya. Kemudian disitulah juga dikembangkan pusat-pusat inovasi. Jadi pusat-pusat inovasi itu berkembang sedemikian rupa. Itu salah satu pilar pada
smart branding ya. Kemudian yang keempat, kita beralih ke smart government ya, pemerintahan yang smart. Nah, pemerintahan yang smart itu kita bisa lihat bagaimana yang agak merah ya, merah itu, bagaimana Pemda itu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, e-gov ya, secara berkualitas sehingga kita mendapatkan pelayanan publik yang baik. Ada poinnya di situ yang kita bisa lihat ya. Jadi bagaimana ekosistem teknologi informasi dan komunikasi yang menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Kemudian ada standar proses bisnis ya. Kemudian ada data, ada teknologi dan keamanan informasi. Kemudian berikutnya adalah kapasitas SDM yang tidak anti perubahan. Memang perlu ya SDM. Kita sebetulnya situ. Cuma kita memang dalam hal ini karena kita menempuh pendidikan ya di level pasca sarjana, sehingga penelitian tentang smart city itu sudah mulai kita lirik sebetulnya ya. Ada beberapa poin yang kita bisa lakukan di situ. Itu mengenai smart gov ya. Kemudian yang kelima mengenai smart society. Smart society itu kita bisa lihat di yang hitam ya, yang paling bawah ya. Jadi smart society kalau kita ambil contoh tadi tujuan wisata yang berprioritas itu akan menghasilkan kapasitas yang unggul. Artinya apa? Kalau kita siapkan sarana smart city di dalam satu kota, kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Nah, di situ ada poinnya yang kita bisa lihat bagaimana pengembangan masyarakat digital yang sehat ya. Bagaimana inovatif dan produktif. Kemudian bagaimana masyarakat itu beradaptasi dengan kejanggihan teknologi terbaru. Kita rasakan sekarang ya, kalau di Smart Society nanti yang kelima itu kan kita rasakan sekarang bagaimana sudah ada klaster-klaster. Jadi kita bisa lihat di KP itu kan masing-masing kita sibuk dengan perangkat HP ya. Walaupun kita ada komunitas di situ misalnya, tapi kalau kita perhatikan komunitas sosial sekarang ya seperti itu kondisinya. Sehingga kita harus melihat yang kelima itu, smart society. Jadi bagaimana kita hasilkan suatu kapasitas ya yang unggul, tetapi kita juga bisa menghasilkan menjadi tuan rumah yang baik dalam satu kota. Ya, jadi masyarakatnya di situ yang adaptif dengan kejanggihan teknologi terbaru itu mesti tersedia ya, sehingga wisatawan itu merasa puas dalam satu satu tempat wisata misalnya. Kemudian yang terakhir pilar yang terakhir dalam smart city itu adalah smart living ya. Smart living ini berkaitan dengan yang biru yang kanan bawah ya. Jadi tujuannya ini supaya kita menghasilkan suatu kondisi yang kondusif, ya, nyaman bagi masyarakat atau wisatawan, sehingga kita menyediakan suatu transportasi logistik yang tentram, aman dan ramah, ya. Sehingga kalau dalam konsep WiFi itu kan sebenarnya terbatas, ya, terbatas dalam satu lokal area, ya. Kemudian wireless. Kita ke depan itu mengembangkan yang namanya WiMAX. Ya, WiMAX ya. WiMAX itu bisa dalam satu kota itu satu saja jaringan. Ya, kalau WiFi itu kan sangat terbatas dalam kondisi misalnya di bandara, di kampus, di kafe ya. Tapi kalau ke depan kita siapkan jaringan smart city, kita didukung oleh adanya WiMAX misalnya, itu akan jaringan itu tidak akan terputus. Satu contoh saja yang sederhana sekarang, karena kita masih berbasis WiFi. Kalau kita kuliah menggunakan Zoom atau Google Meet, itu kan ada suatu kondisi kalau jaringan itu terganggu, ya WiFi itu terganggu, ya terputus. Jadi ke depan itu sebetulnya tidak boleh dalam suatu kegiatan seperti ini itu tiba-tiba terputus. Jadi memang kita harus punya konsep jaringan yang betul-betul
untuk publik, tetapi rasa privat, ya. Memang kita kebutuhan jaringan itu kebutuhan publik, tapi harusnya rasa privat, ya. Memang yang privat itu mahal, ya. Seperti kalau kita punya beli data, itu kan otomatis kita harus mengeluarkan sejumlah dana dibanding kalau misalnya kita dapatkan jaringan yang anugerah, ya. Anugerah itu artinya gratis, ya, lewat kita dapatkan jaringan WiFi sehingga kita bebas mengakses. Jadi 6 pilar inilah yang menjadi dasar dari Smart City sebetulnya, ya. Nah, itu yang saya harapkan begini. Jadi kita kembali ke konsep perkuliahan ini bahwa dari 6 pilar ini kita bagi menjadi 6 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu fokus ke satu pilar, ya. Misalnya kelompok 2 mengambil tentang smart economy. Nah, jadi tugas kelompok di dalam hal ini karena kita berenam, bertiga, ya, misalnya 3 atau 4. Saya dengar tadi ada 20, kalau misalnya 8, 16 yang aktif berarti satu kelompok itu 3 orang, ya, 3 orang artinya kita bagilah kelompok menjadi 6, satu kelompok 3 orang, masing-masing mahasiswa, ya, itu mereview 2 jurnal yang berkaitan dengan topik. Jadi kita cari saja topik-topik Smart City. Kalau misalnya tentang smart economy, cari khusus yang membahas tentang pilar smart economy. Bagaimana mengembangkan smart economy di dalam Smart City. Ya, jadi kalau ada bertiga berarti ada 6. Ada 6 jurnal yang direview. Kemudian dari hasil 6 itu jadikan referensi untuk membuat satu jurnal kelompok. Ya, jadi sama, ya. Jadi kita akan menghasilkan 6 jurnal kelompok karena ada 6 kelompok yang masing-masing memilih satu pilar. Ya, jadi ada yang mengambil smart branding, ada yang mengambil smart government dan lainnya. Itu tugasnya, ya. Jadi itu akan dipresentasi mulai pertemuan berikutnya, nanti di pertemuan ketiga, ya. Nah, kemudian mengenai ini saya sekaligus menyampaikan kontrak kuliah. Jadi seperti biasanya kita tidak perlu ada final secara tertulis. Pengganti final itu masing-masing nanti mencari atau mereview 7 jurnal, ya, minimal 7, ya. Minimal 7 jurnal, tapi yang umum saja, yang Smart City. Ya. Jadi mengambil, kalau tugas kelompok kan masing-masing satu pilar, ya, dipilih. Tetapi kalau tugas individu atau tugas pengganti final itu mereview minimal, ya, minimal 7 jurnal yang direview. Kemudian ke-7 jurnal itu dijadikan satu jurnal individu, ya, karena kalau final kan sifatnya individu. Jadi 3 penilaian di sini. Jadi penilaian pertama adalah menyampaikan hasil reviewnya, masing-masing menjelaskan 2, ya, jadi dinilai secara individu. Kemudian penilaian kelompok itu satu jurnal kelompok, satu artikel, ya, yang ditulis dari 6 referensi, karena masing-masing 2 atau kalau Anda berempat ya ada 8 referensinya, tergantung kelompoknya ada berapa orang. Jadi itu menjadi referensi dan satu jurnal kelompok. Kemudian untuk pengganti final kita membuat satu jurnal lagi yang kita sebut jurnal individu, ya, yang mereview minimal 7, ya, minimal 7 referensinya atau 7 jurnal yang berkaitan dengan Smart City. Seperti itu. Jadi diharapkan dalam perkuliahan sekarang ini, ya, kita mendapatkan 2 jurnal, satu jurnal kelompok dan satu jurnal individu. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanya berkaitan dengan ini sebelum saya lanjut. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Oke, kalau belum ada. Saya Prof, untuk tugas kelompoknya itu maksudnya review 2 jurnal secara keseluruhan atau masing-masing anggotanya mereview 2 jurnal? Masing-masing anggota 2 jurnal. Berarti kalau kita bertiga dalam satu kelompok, berarti ada 6 jurnal yang direview. Masing-masing 2.
Ya. Siap, Bro. Ya, jadi pilih dulu topiknya. Jadi kalau kita kelompok 2 berarti materinya itu tentang pilar smart economy. Jadi cari 2 jurnal yang membahas itu smart economy. Nah, jadi kalau bertiga masing-masing 2 berarti ada 6 jurnal. 6 jurnal ini menjadi referensi untuk artikel atau jurnal kelompok. Seperti itu. Ya, siap. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Coba lanjut di scroll aja ke bawah. Tadi itu penjelasannya saya sudah jelaskan. Scroll aja ke bawah. Ya, jadi bagaimana dengan smart village? Smart yang ada apa? Nah, karena itu juga berkembang ya. Jadi kalau kenapa kita sebut smart city, karena itu di perkotaan, kalau di pedesaan kita sebut smart village. Ada di atasnya nih, di atasnya dulu sebelum ini. Ini salah satu saja smart economy. Smart village. Oke. Nah, oke, di sini aja dulu, enggak apa-apa. Jadi salah satu yang kita sebut pilar di dalam smart city adalah smart economy. Di sini butuh triple helix ya. Kalau dilihat itu kotaknya yang di bawah, itu bagaimana pemerintah itu memberikan kepastian hukum ya. Kemudian kita ada di posisi akademisi ya, tentunya ada penelitian-penelitian di situ. Di sini hasil penelitian atau jurnal-jurnal yang kita hasilkan sehingga kita menghasilkan e-literasi itu kita mengambil peran di situ. Kemudian dunia usaha itu melakukan kolaborasi ya, dunia usaha itu melakukan kolaborasi pemberdayaan. Jadi disitulah nanti peranannya ya. Sekarang kan kita coba lihat ya, itu berkembang startup sehingga kita bisa melakukan bisnis melalui online ya, tanpa pernah ketemu dengan pelanggan ya. Kita cuma ketemunya lewat virtual, tapi barangnya itu terkirim ya. Itu kan banyak. GoFood misalnya kita gunakan, Gojek, kita gunakan sarana transportasi itu untuk menyampaikan pesanan dari pelanggan ya. Nih, jadi disinilah butuhnya triple helix ya, jadi fondasi smart economy. Ini menjadi fondasinya. Jadi di atas itu berkembang sangat pesat ya. Ada banking, ada teknologi ya. Semua ini kan membutuhkan software ini. Jadi bagaimana kita menggunakan e-banking ya, ada prosedurnya, ada software yang menjalankan itu semua. Ya. Oke, kita ke bawah. Di scroll aja ke bawah ya. Terus ke bawah. Di scroll ke bawah aja. Ya, ini. Nah, jadi ini juga memang menjadi, bentar, kembali ke tadi. Kembali terus ke atas. Ya, ini kan agak ke atas dulu, agak ke atas. Itu tadi, nih ya. Jadi ini ada, namun masih ada tantangan ya. Masih ada tantangan yang harus dihadapi. Dan ini sebetulnya butuh proses transformasi digital ya. Bagaimana penerapan inovasi berjalan terus-menerus. Itu membuat rekomendasi yang kita hasilkan ya. Jadi kita boleh lihat di sini beberapa recovery plan yang bisa dipakai pemerintah, adanya korporasi, adanya UMKM maupun individu agar tetap berdaya saing. Seperti contohnya ini di bawah, coba ke bawah. Ya ini, ya. Jadi ada 4 poin di situ. Yang pertama itu kita mengambil peran di sini, lakukan perubahan core bisnis untuk beradaptasi terhadap keinginan pasar atau pengguna layanan. Nah, ini kan yang saya katakan tadi, startup itu berkembang sedemikian rupa sehingga marketplace itu berkembang ya. Nanti transaksinya tidak perlu lagi pakai uang tunai ya, kita lewat bank saja atau beberapa seperti Unas kemarin meluncurkan Pay ya, Unas Pay itu kita bisa menyimpan uang di bank
semua transaksi lewat Unas Pay, misalnya ini contoh saja. Kemudian yang kedua, segera diidentifikasi dan memanfaatkan peluang baru akibat landscape atau kebiasaan yang berubah. Ya, kalau selama ini misalnya mall itu ramai, ya ke depan mungkin mall tidak perlu ada lagi. Ya, mallnya itu ada di virtual. Kemudian yang ketiga itu evaluasi prioritas sumber daya, investasikan sebagian untuk inovasi. Dan yang keempat, ya, kita siapkan strategi dan fondasi pertumbuhan pasca krisis agar tetap kompetitif di masa pemulihan. Ini sekarang apakah kita dalam masa pemulihan atau masih menunggu gelombang berikutnya sehingga PPKM harus dilaksanakan lagi. Tetapi dalam hal perkuliahan seperti ini kita tidak terganggu sebetulnya ya. Karena kita dari rumah saja, dari seperti saya ini lagi ada meeting di hotel, tetap berjalan ya, perkuliahan tetap berjalan. Jadi semester lalu kita tidak pernah ketemu, semester ini mudah-mudahan bisa ada perkuliahan secara luring. Tapi kalaupun tidak, ya fasilitas ini kita gunakan, ya fasilitas ini. Jadi semakin banyak daerah menerapkan konsep smart city, ya, sehingga smart nation itu akan semakin terwujud. Terus ke bawah. Itu ya, jadi ini tantangan ke depan sebetulnya. Ini ada beberapa ini ada 100 smart city akan dibangun di seluruh Indonesia. Nanti juga ada jurnal yang Bapak sudah tulis ya, itu yang sudah disentasi tahun lalu di Konik ya. Ada acara itu nanti saya share di grup ya. Saya share di grup, bisa dibaca-baca. Di situ ada bertahap sebetulnya. Membangun smart city itu hendak sekali jadi ya. Bangun smart city kita bertahap mengisi kontennya. Jadi kan sebetulnya smart city itu cuma platform saja, yang core-nya saja, nanti konten-konten di dalamnya apa yang kita mau kembangkan itu bisa. Jadi misalnya sekarang pasar tradisional kan itu mulai dirambah oleh teknologi. Ada orang menawarkan ikannya. Jadi begitu ya. Jadi ke depan kita akan banyak penerapan teknologi informasi dan komunikasi ya, kita sebut TIK tadi itu. Di ke depan memang perlu dipikirkan bagaimana memang konsep kuliah yang hibrid ya, ada yang daring, ada yang luring. Silakan kalau ada pertanyaan atau usulan. Jadi silakan menyusun kelompoknya ya, dan sekaligus menentukan pilar mana yang menjadi tugas kelompok ya, jadi tugas kelompok untuk mencari 2 jurnal ya. Kemudian nanti dibuatkan PPT-nya ya, kemudian dijelaskan pada pertemuan ketiga. Ya. Besok itu saya akan jelaskan mengenai bagaimana sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ya. Kita sekarang rasakan bagaimana kalau misalnya suatu pemerintahan itu menerapkan IGOP ya,
karena itu bagian dari pilar Smart City. Seperti Makassar kan sebetulnya sudah ada, saya sudah menghasilkan satu jurnal tentang Smart City untuk Kota Makassar. Jadi kita sisa mengisi konten-konten di dalamnya sehingga Smart City itu berkembang dengan pesat. Apalagi ini sudah ada yang dicanangkan oleh pemerintah akan membangun 100 Smart City. Harusnya kita sudah punya peran di situ. Apakah nanti mengisi kontennya atau ikut di dalam sistem, membangun sistemnya. Ya. Sini ada beberapa, bisa artikel dibaca. Misalnya implementasi Smart City, percepat pemerintahan digital di KPPN dan KN baru, misalnya ya, kota negara baru maksudnya ya. Kemudian bagaimana Smart Province kolaborasi antara daerah menuju Smart City. Nanti dibaca-baca saja. Jadi itu menjadi apa? Menjadi bahan bacaan, kemudian nanti terselancar saja di Google untuk mencari tugasnya masing-masing ya. Jadi kata kuncinya itu harus ditulis ya. Jadi misalnya kalau kita smart branding, ya tulis itu smart branding. Nanti akan muncul jurnal-jurnal yang berkaitan dengan itu. Ya, smart branding. Smart Gov juga begitu ya. Nanti yang kebagian Smart Government itu di dicari saja, kemudian di review. Kemudian kelompok itu saya ulangi ya, kelompok itu menggabungkan semua jurnalnya, jadikan referensi untuk membuat satu artikel atau jurnal yang baru. Ada yang namanya jurnal kelompok. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ini sudah 18 ya, yang hadir 19 semuanya. Kalau begitu bisa mungkin sambil menunggu temannya bertanya, bisa aktifkan di on-cam saja ya, on-cam untuk untuk kita ini di mobile ya. Jadi silakan dibuat laporan perkuliahan hari ini, dipoto ya, kemudian dikomentasikan, dan nanti di share di grup ya. Sudah bro. Ini siapa yang telepon ya? Baik ya, jadi silakan dilanjutkan diskusinya ya. Silakan lanjutkan diskusinya, kemudian bagi kelompoknya ya, dibagi kelompoknya. Satu kelompok itu minimal 3 berarti ya. Kita bagi kelompok, kemudian kelompok itu kerjakan sesuai dengan tugasnya. Ini Prof ya. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan salah besok. Izin Prof untuk absennya Prof. Absennya diisi aja. Jadi saya minta saja ke Ibu Dahriati Prof. Diisi. Oh ya. Nggak bisa naik di lift. Saya kasih ibu naik di lift. Saya ke sana dulu Pak.
Ya. Oke, saya leave duluan ya. Ya. Jadi silakan kita lanjutkan. Itu ada materi yang untuk besok, silakan dibaca nanti besok saya jelaskan. Iya, Prof. Baik ya, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bro. Kasih, Prof. Nanu Fajar. Alam sama anaknya Prof Fajar. Oh, Fajar, Nanu Fajar. Persenilan. Turun. Kira Tommy ini masih anak muda sih, Pak Fajar. Oh, nah tinggalkan sendiri di kampus. Aduh. Sekian nih. Ya, oke. Janjian di Yana sama Suharyo ini satu tempat Ki. Wih, di kafe mana itu? Pergi cewek. Wah, jadi suka. Pulang aku balik Fajar, tidak mau tanya Kak, sendiri Kak di kampus. Pak Fajar memang tahu bapak terbaik. Ini apa nih? Kedua bertanggung ya? Ya Allah. Ya, bikin mapping list di grup untuk teman kelompok tak sama temanya di grup kelas misalnya dulu. Oke, saya ikut ya, saya siapa mau jadi kelompok. Acak bisa aja kayak pakai aplikasi yang dulu. Bagus juga Pak kalau satu kelompok makin sama itu yang computer vision. Jadi maksudnya kalau ada diskusi tak bisa langsung 2 mata kuliah kita kerja. Jadi sama nih kelompok ini computer vision sama astagfirullahaladzim. Berarti pindah mapping saya ini Pak. Nah, mixer. HP. Jalan cepet. Kira nggak dipakai gitu. Left nah, izin left. Pak, bisa jika pindah. Kenapa apa mau pindah ini? Tidak, saya tadi Pak bilang mau nggak tanya sih Pak Irfan sama Pak Fajar bilang mau nggak pindah kelompok. Tapi tidak ada jadi tidak jadi. Mi bilang tidak mau ke satu kelompok sama kita 2 orang tua semua. Oh iya Pak Di, nanti anu lagi. Tidak ada bisa. Kemarin saya deh. Ya, jadi apa Pi ini?
Oh, Kak Miftah. Serius namamu Pak Miftah mengendarai, Masya Allah. Wah, tetap kan tidak nyimak. Sibuk sekali memang ini Kak Miftah ini. Iya kan? Sibuk sekali. Bilang kita dicek itu. Bikin playlist di grup Siapa saya? Cepat saya pergi ke sana kan saya bikin list. Iya, kita mau dulu bikin kasih masuk saya Kak Miftah baru ambil itu tadi yang apa lagi tuh? Oh, jadi bikin Kak nama-nama kelompok begitu? Iya, langsung misalnya kelompok 1 baru dalam kurung branding. Iya. Baru Pak Lutfaisal Miftah saya. Tidak, yang tua dulu itu di atas namanya karena dia ketuanya. Berarti kita di bawah sekali. Saya cocok itu. Ya bang, tunggu dulu. Oke bosku, tapi saya kira sibuk nak ini Pak Lut. Tidak, di kerja memang karena banyak sekali ini tugas nanti bulan 1. Iya bosku, aman. Pokoknya tuntun memang pakai jalan yang lurus dan jalan yang benar. Dondor mak. Kalau tidak didondor kan tidak bekerja saya apa ya. Karena ini tiga memang. Ada Maces. Kita sibuk sekali bosku. Masih diingat nama aku kah? Oh, Ibu nih. Ada mie jagung Ibu nih. Belum sih bosku. Sekalinya itu ditanya lagi pasti nak bilang habis mie. Iya tuh jangan. Gua aja gitu di rumah aku tuh jatah memang kita. Bapak kita diajak banyak sekali alasannya. Oke bos. Bosku hati-hati kita sekali kuliah. Iya, kau bawa ke mobil belah. Itu nih, bos satu. Bukan jadi di bawah mobil kuliah itu di atas nih. 1-0. Ya Pade, jangan. Iya. Nanti ketemu di Makassar Ki. Insyaallah hari Selasa. Iya. Selasa ini. Kan ini hari ke Makassar Kak, besok langsung ke Sidrap. Paling hari Selasa baru balik. Iya. Ayo, ya Pade. Pak Ketua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lift makat juga saya. Sisa Pak Harun ini. Cocok misi sama dia ini nih. Habis juga tanya Pak Harun ini kok begini.